Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Melanjutkan pembacaan dari kitab Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizallahu ta'ala. Kita memasuki bab urgensi tauhid dan keutamaannya. Urgensi atau pentingnya tauhid beserta keutamaannya. Yang pertama, kata beliau, tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Tauhid adalah penopang Islam yang paling agung, yang tidak mungkin bagi seseorang masuk ke dalam Islam kecuali apabila ia bersaksi terhadap tauhid, yaitu mengakui ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan peribadatan kepada selainnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasannya tidak ada Rabb sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tauhid adalah perkara paling penting dan perkara yang paling wajib. Tauhid didahulukan di atas semua amal dan perkara penting yang harus dikedepankan karena kedudukannya yang besar dan urgensinya yang agung. Tauhid juga merupakan hal yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu saat beliau mengutusnya ke Yaman. Beliau mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah." Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi segolongan ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan adalah persaksian alla ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, yakni supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, urgensi dan keutamaan tauhid. Semua ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima tanpa adanya tauhid. Oleh karena itu, tauhid adalah syarat sahnya ibadah dan asas untuk diterimanya. Dan suatu ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat tidaklah disebut sebagai salat kecuali disertai dengan taharah atau bersuci. Maka jika syirik masuk ke dalam ibadah itu, maka rusaklah ibadah itu, seperti halnya hadas ketika masuk ke dalam taharah. Bahkan suatu ibadah jika tidak ada tauhid, maka ia menjadi syirik yang merusak amal itu dan menghapusnya, serta menjadikan pelakunya kekal di neraka. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahli tauhid, diterima amal ibadahnya dan dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Kemudian urgensi yang keempat,
Tauhid adalah sebab memperoleh keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata bizulmin, kezaliman di sini maksudnya adalah syirik, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Mereka juga tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka akan memperoleh keamanan pada hari kiamat dan mendapatkan petunjuk di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan tauhid secara sempurna, ia akan memperoleh keamanan dan petunjuk yang sempurna, serta akan masuk surga tanpa azab. Syirik juga adalah kezaliman yang paling zalim, sedangkan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Urgensi yang kelima, tauhid merupakan sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Tauhid merupakan sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah." Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada ibunda Maryam, wa ruhum min, dan dengan tiupan ruh darinya, wal jannatu haq wan naru haq, dan bersaksi bahwasanya neraka itu hak, benar, dan surga itu benar adanya. Adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Maka barang siapa bersaksi semua itu, adkhalahullah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang dia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar bab tentang urgensi dan keutamaan tauhid. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.